Ya, kita langsung saja. Kita lanjut ke paragraf kedua. Ini cuman menjelaskan, setidaknya di beberapa kalimat pertama ini, menjelaskan bahwa asesmen resiko, yaitu asesmen resiko itu yang kita bahas di 830 ya. Asesmen risiko itu adalah komponen inti ya, salah satu komponen inti, salah satu komponen fundamental atau inti dari organizational risk management process. Jadi proses manajemen risiko itu sendiri secara organisasi secara utuh itu dijelaskan di NIST 839. Jadi ada satu dokumen lagi namanya 839. Nah, di sini dijelaskan mengenai manajemen risiko, manajemen risiko, prosesnya seperti apa. Tapi itu cuma panduan secara umum ya. Nah, jadi di dalam proses manajemen risiko itu sendiri ada risk assessment ya. Jadi dalam manajemen risiko salah satu langkahnya adalah risk assessment. Dan ini dijelaskan ini manajemen risiko, proses manajemen risiko dalam sebuah organisasi. Ini dijelaskan di 839 dan ini salah satu langkahnya dari sini adalah 830. Dan tidak lupa juga kemarin kita bahas mengenai 837 ya. 837 yaitu risk management framework. Kalau risk management framework atau RMF-nya itu penjelasan umum juga ya. Jadi ini memang ada kaitannya, cuman kita tidak bahas lebih lanjut mengenai risk management framework. Ya, salah satu langkahnya di dalam risk management framework juga adalah yang ini, 830. Jadi memang berkaitan, tapi kita tidak bahas ya, kita skip saja ini, 839. Cuman kalau ingin tahu sebentar ya, bisa di-download filenya dan dibaca-baca sedikit. Oke. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa asesmen risiko, risk assessment itu digunakan untuk mengidentifikasi. Pertama adalah mengidentifikasi, kedua mengestimasi, dan ketiga adalah melakukan prioritas terhadap risiko ya, efeknya terhadap operasi dari organisasi. Misalnya dari segi misi, fungsi, image, dan reputasi dari organisasi tersebut ya. Oke, jadi fungsi dari asesmen risiko adalah mengidentifikasi, pertama identifikasi, kemudian mengestimasi dan memprioritaskan. Gitu. Setelah diidentifikasi, diestimasi, dan diprioritaskan. Karena memang setiap risiko itu tentu saja punya efek yang beda-beda terhadap operasi dari sebuah organisasi, keberlangsungan dari sebuah organisasi. Sehingga perlu diprioritaskan yang mana yang harus dihandle duluan kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Nah, tujuan dari asesmen risiko sendiri ya, tujuan dari asesmen risiko itu sendiri adalah untuk menginformasikan decision maker ya, para pengambil keputusan dengan cara mengidentifikasi ancaman. Yang pertama, ancamannya apa saja, kemudian kelemahannya apa saja, yang ketiga impact itu tadi pengaruh ya atau bahaya terhadap organisasi, dan keempat adalah likelihood, kemungkinan ya. Jadi karena kita berbicara mengenai resiko terjadinya sesuatu, namanya resiko tidak 100% ya, tidak ada yang tahu. Jadi kita tidak bisa menduga berapa persen terjadinya hacking, berapa persen terjadinya banjir, dan seterusnya. Kita tidak bisa menduga secara pasti gitu ya. Yang bisa dilakukan adalah mengira-ngira kira-kira berapa persen kemungkinannya, tetapi secara pastinya tidak ada yang tahu gitu ya.
Itu yang dimaksud dengan likelihood tadi, likelihood ini ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, dari sebentar saya gambarkan saja dulu. Jadi ada threat atau ancaman ya. Jadi asesmen resiko, saya tulis AR di sini ya. Langkah pertamanya apa tadi? Apa ini? Mengidentifikasi ancaman, kemudian kok tidak muncul? Oh ini. Identifikasi juga kelemahan, identifikasi ancaman, kelemahan ini yang internal, kelemahan yang berasal dari organisasi itu sendiri, dan eksternal ya, eksternal. Setelah itu impact, identifikasi atau bahaya terhadap organisasi. Kemudian terakhir adalah likelihood. Saya akan terus menggunakan istilah likelihood ini ya. Jadi likelihood itu maksudnya kalau di 830 adalah kemungkinan sebuah impact atau bahaya itu, atau jadi likelihood itu adalah kemungkinan sebuah ancaman terjadi. Iya, ancaman ataupun bahaya ya. Jadi likelihood itu tuh ya, ini harusnya seperti ini. Gini saja lebih dipahami. Oke. Ini kemungkinan. Nah, dari identifikasi keempat item ini ya, ini akan menghasilkan yang disebut dengan apa di sini? Determination of risk. Oke. Jadi asesmen resiko itu mengidentifikasi keempat item ini. 1, 2, 3, 4. Dari 4 item ini ditentukan resiko. Resikonya seperti apa? Oke. Karena kita berbicara mengenai asesmen, tentu saja resiko ini harus dibikin lebih jelas ya. Nah, dibikin lebih jelas sehingga dia disebutnya dalam bentuk degree of harm ya, and likelihood of harm. Ini maksudnya apa? Jadi resiko ini nanti disebut dalam bentuk kemungkinan. Misalnya apa? Oh, kemungkinannya untuk terjadi banjir itu di sini tinggi ya. Kemudian untuk hacking, karena kita sudah melakukan banyak upaya pengamanan, sudah menyewa expert di bidang security, maka boleh dibilang rendah gitu. Kira-kira seperti itu, sudah di assessment. Ya, dari hasil assessment ditentukan bahwa bahaya banjir tinggi, bahaya hacking kayaknya rendah. Kemudian bahaya apa? Bahaya-bahaya lainnya ya, misalnya mati lampu karena kita berada di daerah perkotaan dan kita punya backupan genset, maka rendah ya bahaya untuk mati lampu. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, asesmen risiko ini bisa dijalankan di dalam 3 tiers ya. Oh, ini kok tidak jalan mouse-nya. Oh, ini jalan lagi ya. Sebentar. Oke. Ya, asesmen risiko bisa dilakukan di dalam 3 tiers atau 3 tingkatan. Tiers itu maksudnya tingkatan. Ada tier 1, level organisasi, tier 2, level proses bisnis, dan tier 3, level sistem informasi. Pada tier 1 dan 2, yaitu pada level organisasi dan proses bisnis, organisasi itu menggunakan asesmen resiko untuk mengevaluasi resiko dari sistem informasi terhadap
jalannya pengaturan organisasi tersebut ya, dan termasuk terhadap aktivitas manajerial ya, terhadap bisnis proses. Kemudian arsitektur dari sistem informasi yang ada di organisasi tersebut, atau bahkan pendanaan ya, dan seterusnya. Jadi intinya begini, pada tier 1 dan 2 dia levelnya masih secara umum, secara organisasi gitu ya. Sedangkan pada tier 3 dia lebih spesifik, karena pada tier 3 kita berbicara sistem. Ya, berbicara sistem. Dan pada tier 3 itu implementasinya itu lebih kepada risk management framework. Kalau ini sudah masuk di yang 837. Oke. Kira-kira itu maksudnya, tapi tidak perlu terlalu khawatir dengan masalah ini, nanti akan dibahas di bawah ya. Ini cuman penjelasan secara umum saja. Pada halaman 11 kita pembahasannya itu sudah masuk ke purpose and applicability. Jadi tujuan dari 830 dan penerapan dari 830 itu sendiri. Oke, ini cuman pada halaman selanjutnya, pada halaman 11 itu dibahas mengenai tujuan dari 830 dan penerapan dari applicability ya, atau penerapan dari 830 itu sendiri. Jadi katanya di sini tujuan dari 830 adalah untuk memberikan panduan ya terhadap untuk melakukan asesmen resiko. Asesmen resiko dari sistem informasi dan organisasi pemerintahan ya. Tapi seperti yang disampaikan tadi, bahwa ini tidak terbatas hanya untuk pemerintahan. Untuk swasta juga bisa menggunakan 830. Oke. Kembali lagi di sini disebutkan 3 tiers tadi ya. 3 lapisan dalam sebuah organisasi. Ada level organisasi, kemudian bisnis proses, dan terakhir di bawahnya ada level sistem informasi. Jadi asesmen risiko itu dilakukan terhadap 3 lapisan ini. Itu yang perlu diingat ya. Dilakukan terhadap lapisan organisasi, bisnis proses, dan sistem informasi. Oke, ini penjelasannya. Sebentar. Ini saya skip yang di sini ya. Cuman informasi secara umum saja. Kemudian ini yang penting ya. 830 itu memberikan panduan terhadap untuk mengidentifikasi faktor-faktor resiko yang spesifik untuk dimonitor dalam ongoing basis. Ongoing basis itu maksudnya dimonitor terus-menerus gitu. Itu ya salah satu hal yang kita perlu garis bawahi. Jadi asesmen resiko itu perlu dilakukan secara berkesinambungan. Scroll ke bawah, mana dia? Oh ini. Perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus. Oke, ini cuman masalah FISMA dan lain-lain, ini terkait organisasi di Amerika ya. Kebutuhannya seperti apa, kita tidak perlu. Ini target audiensnya membahas kira-kira siapa saja yang perlu membaca dokumen ini. Jadi pihak-pihak yang kemungkinan perlu membaca dokumen ini adalah orang-orang yang mengatasi masalah manajemen risiko, misalnya kepala bagian ya, CEO, COO, Chief Operating Officer ya, di dalam sebuah perusahaan, dan seterusnya. Jadi bahkan orang yang mendesain sistem informasi pun perlu membaca dokumen ini. Jadi kita sebagai mahasiswa informatika, menurut saya tentu saja perlu membaca dokumen ini. Makanya ya tidak harus dokumen ini sih, tapi setidaknya kita mahasiswa informatika harus paham mengenai manajemen risiko gitu ya. Kemudian di halaman 12 disampaikan mengenai dokumen lain yang terkait. Disampaikan tadi ada 839 ya. 839 ini dibahas mengenai 3 tiers tadi, yang level organisasi, level misi atau bisnis proses, dan level sistem informasi. Kemudian 837, 853 ini nanti saja ya.
Mungkin kita lihat sedikit saja, tidak perlu. Tapi nanti, belum sekarang. Oke, selanjutnya ya ini cuman pembahasan mengenai bab 2, bab 3 itu apa, bab 2 itu apa, bab 3 itu apa, dan lampirannya. Ya, untuk bab 1 sudah selesai kita bahas ya. Pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai isi dari bab 2. Sampai jumpa pada materi berikutnya.